Episode dimulai saat itu Anandi yang baru saja pulang bersama keluarganya Sip. Anandi menawarkan mereka untuk mampir terlebih dahulu, akan tetapi mereka tidak bisa, pasalnya ingin cepat sampai ke rumah saking udah lelahnya seharian dalam perjalanan. Namun ketika Anandi hendak masuk ke rumah, Minu menegaskan kepada Anandi bahwa Anandi harus mencari siapa perempuan yang sudah membuat ancaman. Byron yang merasa heran mengapa Kalyani terus saja melamun, akan tetapi menurut Kalyani ia merasa baik-baik saja, namun hanya memikirkan pernikahan Anandi. Anandi yang baru saja datang dan mendengar perkataan Kalyani, ia langsung menegaskan bahwa dirinya tidak akan menikah. Sontak Kalyani dan yang lainnya terkejut, ia bertanya mengapa bisa Anandi berpikir seperti itu. Anandi tidak ingin menikah dengan orang yang gampang emosi, tidak pernah mau mendengarkan ketika orang lain akan berpendapat, bahkan kita harus mematuhi apa yang ia inginkan. Seperti yang nenek katakan kepada bibi itu, Kalyani merasa heran mengapa Anandi bisa mengetahui semuanya. Ia pun teringat akan bibi yang berniat menjodohkan anaknya dengan Sip. Namun Kalyani malah mengatakan bahwa Sip pria yang tidak baik. Padahal itu hanya akal-akalan Kalyani saja agar bibi itu tidak jadi menjodohkan anaknya dengan Sip. Anandi pun pergi meninggalkan Kalyani dan yang lainnya. Byron menghampiri Kalyani. Bukankah aku sudah memberitahu ibu bahwa harus hati-hati dan jangan sampai Anandi merasa terpaksa seperti ini. Sedangkan keluarga Sip yang sedang berkumpul, ayahnya meminta agar Sip pergi ke rumah satunya untuk merenovasi rumah, agar nanti setelah menikah dengan Anandi rumahnya sudah kembali bagus. Anandi yang mondar-mandir terus memikirkan perkataan Minu. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon bahwa suami dari Bibi Laksin masuk rumah sakit. Ia dan Kalyani langsung bergegas ke rumah sakit. Tak lama kemudian Sip pun datang. Mereka bertanya kepada Laksin apa yang sebenarnya terjadi. Laksin menceritakan bahwa semalam rumah mereka kemalingan, sampai-sampai maling itu menghabisi suamiku seperti ini. Anandi mencoba menenangkan Laksin bahwasanya ia dan Sip akan mencari siapa pelakunya dan membawanya ke kantor polisi. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Ternyata Jagdish mengintip dan mendengarkan pembicaraan Anandi dan yang lainnya. Setelah dari rumah sakit, Anandi duduk termenung teringat akan perkataan Minu kembali. Lalu datanglah Kalyani. Ia meminta maaf kepada Anandi bahwa sebenarnya ia melakukan ini semua demi kebahagiaan Anandi. Namun Anandi hanya diam saja. Kalyani memohon agar Anandi memaafkan dirinya. Sampai pada akhirnya Anandi pun memaafkan Kalyani, guys. Keesokan harinya Dewan Tetua dan masyarakat berkumpul untuk menegakkan keadilan. Mereka semua menyambut kedatangan Sip dan Anandi. Laksin menjelaskan kejadian sebenarnya. Ia meminta keadilan ditegakkan untuk dirinya. Jika suamiku terus berada di rumah sakit, lalu siapa yang akan menghidupi keluargaku? Anandi angkat bicara bahwa kita harus membantu mencari pencuri itu dan menghukum pencuri seberat-beratnya. Namun salah satu masyarakat bertanya bagaimana caranya kita mencari pencuri tersebut. Pasalnya mungkin saja pencuri itu sudah pergi jauh dari desa kita. Tiba-tiba datanglah Jagdish yang membuat semua orang terkejut. Jagdish mengatakan bahwa ia tahu siapa pencuri itu. Mereka pun bertanya siapa dan di mana. Jagdish menjelaskan bahwa pencurinya adalah di hadapan kalian semua. Sontak mereka kembali bertanya-tanya siapa pencuri itu sebenarnya. Jagdish mengatakan bahwa pencurinya adalah aku. Anandi dan lainnya percaya tidak percaya mendengar penjelasan Jagdish. Laksin murka kepada Jagdish, kau tega maling di rumahku, bahkan kau membuat suamiku tak berdaya seperti itu. Jagdish meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa waktu itu merasa lapar dan hendak mengambil roti, namun suami Laksin memergoki aksi Jagdish. Sontak Jagdish mendorong suami Laksin dan terbentur ke tembok. Aku tidak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini. Sontak masyarakat meminta agar Jagdish dihukum seberat-beratnya meskipun ia terlahir dari keluarga terpandang. Namun Jagdish mengelak. Jika ia dihukum, bagaimana dengan nasib Bu Laksin dan anaknya? Siapa yang akan mencukupi segala kebutuhannya? Jadi biarkan aku tetap bekerja untuk menanggung semua kebutuhan keluarga Laksin. Akhirnya sidang pun selesai. Kalyani berjalan pulang tanpa sepatah kata pun. Begitupun dengan Byron, Anandi dan Sip. Mereka tidak menghiraukan Jagdish sedikit pun.
Jagdish tersenyum licik, pasalnya rencananya mulai berjalan dengan baik. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.